Pemirsa, pasca kekosongan pasokan BBM di SPBU swasta, Kementerian ESDM menetapkan kebijakan impor BBM satu pintu. Nah, kaitannya itu di peraturan menteri di Kepres juga menjelaskan tentang tata kelola daripada impor ekspor ketersediaan terkait khususnya BBM, di mana juga di situ dijelaskan tentang kuota impor dalam neraca komoditas. Perlu saya sampaikan bahwa kepada teman-teman swasta itu telah diberikan kuota impor sebesar 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Artinya kuota ini diberikan secara normal, ini sudah diberikan. Namun ada kondisi di mana 110% yang diberikan itu habis sebelum selesai akhir 30 Desember. Nah, atas dasar itu pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina. Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina menghasilkan 4 hal. Ya, itu tadi pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan juga kemudian langkah dari Kementerian ESDM ini untuk menetapkan kebijakan impor BBM satu pintu memuat pertanyaan besar, apakah langkah ini benar-benar menjadi solusi ataukah ada permasalahan baru seperti halnya monopoli. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Mewakili dari pihak konsumen ada Abdi Kris yang merupakan pegiat dari komunitas otomotif. Selamat malam, ya, Mas Abdi. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya, selamat malam. Ya, dan juga hadir pula bersama kami Abra El Talatov yang merupakan ekonom dari Indef. Selamat malam, Mas Abra. Mbak Windy. Ya, langsung saja kami ingin membahas perihal ini. Mas Abra, bagaimana seharusnya langkah-langkah dari pemerintah Indonesia menurut Anda dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk dari migas sendiri, Mas Abra? Ya, jadi berangkat dari mandat konstitusi pasal 33 Undang Dasar 45. Secara tegas menyatakan bahwa setiap sektor produksi dan kekayaan alam ini dikelola dan diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, turunan atau implementasi dari mandat konstitusi ini jelas adalah dari sisi pengaturannya, pengawasannya, dan juga menjamin tersedianya kecukupan ataupun pasokan dari energi. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah terhadap penegakan dari konstitusi tersebut. Justru dengan adanya jaminan pemerintah untuk memastikan pasokan BBM khususnya baik yang ditugaskan kepada badan usaha milik negara, Pertamina ataupun swasta, ini bentuk ejawantah dari Undang-Undang 45 terkait dengan jaminan pasokan BBM. Nah, memang polemik yang terjadi saat ini pastinya ini timbul karena persepsi yang keliru yang memang akhirnya berangkat dari pasokan di swasta yang habis ya setelah kuotanya sudah habis gitu. Jadi ini justru terjadi persepsi yang keliru karena kebijakannya dari sisi kebijakannya tidak terlalu clear ditangkap oleh publik. Makanya memang komunikasi ini menjadi penting. Nah, saya melihat bahwa dengan adanya isu mengenai pasokan BBM habis oleh SPBU swasta, ini menjadi pertanda bahwa pertama terjadi pemulihan ekonomi. Permintaan terhadap kebutuhan BBM ini meningkat. Kedua, memang ketika swasta menjual BBM ini habis di bulan September, habis secara cepat di bawah setelah kuota, ini menandakan bahwa proyeksi ke depan harus lebih presisi lagi gitu. Dan justru dengan adanya Undang-Undang Migas tahun 2021 dan tahun 2001 ini juga menegaskan bahwa sebetulnya tidak terjadi monopoli di sektor migas khususnya di sektor retail. Kenapa? Terjadi atau muncul SPBU swasta di berbagai kota, ini kan menunjukkan bahwa terjadi persaingan di sektor retail BBM. Dan pemerintah sebetulnya mendorong juga untuk seluruh badan usaha SPBU ini termasuk swasta untuk juga melakukan ekspansi bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota terpencil di daerah 3T. Jadi sebetulnya karpet merah untuk
investasi dan bisnis di sektor BBM di retail ini terbuka lebar. Jadi memang ini persepsinya yang mungkin sama-sama perlu kita jernihkan lagi, luruskan lagi, bahwa semata-mata pengaturan ini sebetulnya demi menjaga keandalan dan juga kepastian jaminan pasokan BBM. Baik, dari sudut pandang pengguna BBM, Mas Abdi, kami ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi harapan dari konsumen dalam penyediaan BBM ini? Sebagai konsumen ya, kita mengharapkan pasokan BBM itu cukup ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi di daerah-daerah kan ada isu kelangkaan BBM ya. Jadi sebagai konsumen kita berharap kelangkaan BBM itu bisa diatasi gitu ya. Kemudian masyarakat berharap pemerintah bisa menjamin kualitas produk dari Pertamina ya. Kemudian mengenai soal harga ya juga pemerintah harus menjaga agar harga BBM itu tetap terjangkau, terutama di mungkin masyarakat kebutuhan menengah ke bawah ya, seperti itu. Artinya menjaga pasokan dan juga stabilitas harga, dan ini pun juga menuai pertanyaan lanjutan, Mas Abra. Apakah dengan adanya kebijakan impor BBM satu pintu ini termasuk monopoli, Mas Abra? Ya, ini saya melihat pemerintah dalam menyampaikan informasi bahwa karena tadi efek stok oleh SPB swasta habis, habis dari kuota, di atas kuota yang mereka dapatkan. Sebetulnya SPB swasta ini kan udah dapat tambahan kuota 110% dibandingkan penjualan tahun 2024. Nah, justru ini saya melihat sebagai langkah darurat yang diambil pemerintah untuk mengambil jatah kuotanya milik BUMN Energi Pertamina. Karena kuotanya swasta sudah habis, maka pemerintah mempersilahkan SPB swasta untuk berkolaborasi, untuk secara B2B melakukan pembelian stok kuota BBM oleh Pertamina. Dan juga sudah ada kesepakatan bahwa yang dibeli pun ini adalah BBM murni atau fuel base. Artinya swasta tetap bisa melakukan strategi untuk meningkatkan kualitas dengan penambahan zat aditif dan juga pewarna. Sudah ada kesepakatan. Artinya ini menjadi langkah jangka pendek sampai akhir tahun. Nah, yang saya dengar justru pemerintah masih mempersilahkan kepada swasta untuk mengajukan kuota impor BBM untuk tahun 2026. Jadi justru saya tidak melihat di mana perubahan aturan untuk menjadikan skema satu pintu impor melalui Pertamina. Jadi ini memang langkah rem darurat saja gitu untuk jangka pendek ini. Nah, dari kebijakan impor BBM satu pintu ini, apakah juga berdampak kepada konsumen? Mas Abdi, ditahan jawabannya. Kami masih akan membahas dialognya usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan kembali pemirsa.